Ia ini bisa mendapatkan handphone hanya dengan 2 jari lalu berpura menelpon kemudian meraba dompet seorang pria tua. Sudut pakaiannya terangkat dan ia membungkuk. Ia mencuri yang keempat kali mengenakan kacamata hitam dan pergi dengan gaya. Pria ini sangat ahli dalam mencuri dengan kecepatan tangannya, namun ia tak hanya mencuri tapi ia mempunyai pengamatan yang luar biasa. Ia dapat mencuri sekilas melihat kesempatan untuk mencuri. Setelah mengamati beberapa saat, pria itu akhirnya menemukan seorang wanita. Ia sedang berbicara di telepon dengan ekspresi gugup di wajahnya. Ia memegang tas besar dengan erat di tangannya dan postur tubuhnya sangat kaku. Pria itu yakin ada barang-barang bagus di dalam tas itu. Jadi ketika wanita itu menangis dengan kepala tertunduk, ia dengan cepat melangkah maju dan mengambil tas itu. Lalu segera mencari tempat sepi untuk memisah barang jarahannya. Namun ketika ia membukanya, hanya ada rambut palsu dan boneka beruang di dalamnya. Barang yang paling berharga adalah ponsel yang rusak. Jadi ia mengambil telepon itu dengan kecewa dan membuang tas itu ke tempat sampah. Tapi saat ia baru berjalan 2 langkah, sebuah ledakan terjadi di belakangnya. Pria itu seketika tertegun ketika ia melihat pemandangan tragis dan lubang besar di tempat sampah. Ia menyadari bahwa ada yang salah dengan tasnya. Ia begitu takut sehingga ia buru-buru meninggalkan tempat kejadian. Namun saat ia tiba di rumah, ia mendapati bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan dalam berita dan sebuah ancaman telah muncul secara daring yang mengatakan bahwa ini hanya peringatan kecil. Akibatnya kepala keamanan segera menggelar rapat darurat dan berjanji akan membawa para teroris ke pengadilan dalam waktu 24 jam. Pada saat yang sama, polisi menemukan melalui rekaman pengawasan di dekat ledakan bahwa pria itu adalah orang yang memegang tas tersebut. Jadi polisi segera mencarinya untuk menangkap pria itu. Saat itu pria yang sedang berada di rumah kebetulan melihat berita bahwa dirinya dicari. Mengetahui bahwa situasinya tidak baik, ia pun bergegas berkemas dan bersiap untuk melarikan diri. Namun begitu keluar pintu, ia melihat seorang pria sedang bertanya kepada para tetangga tentangnya. Karena putus asa, ia pun memanjat keluar jendela dan memilih untuk melarikan diri dari atap. Tanpa diduga, tak lama setelah ia berlari keluar, ia terlihat oleh polisi. Ia pun mulai ketakutan, tapi tak mungkin untuk menyingkirkan polisi yang sudah terlatih dengan baik itu. Setelah dikejar, ia pun membawa polisi ke sebuah pasar yang ramai lalu mengenakan mantel dan mengenakan kacamata hitam untuk menyamarkan dirinya. Pada saat itu, si pria kebetulan melihat sebuah sepeda motor, maka ia sengaja melangkah maju dan bertabrakan dengan pemilik motor tersebut. Ia pun dengan mudah mengambil kunci motor itu, memakai helm dan bersiap untuk kabur. Namun hanya beberapa meter, ia justru ditarik oleh polisi tersebut. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi. Polisi mengarahkan pistolnya dan bertanya mengapa ia menanam bom. Pria itu menceritakan semua yang terjadi malam itu dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Namun polisi sama sekali tidak percaya pada kebetulan seperti itu. Namun pengalaman interogasinya selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa pria itu tampaknya tidak berbohong. Jadi ia memberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Pria itu kemudian berdiri di depan polisi dan hanya beberapa detik ia menyuruh untuk memeriksa dompetnya. Polisi mengeluarkan dompet itu dan mendapat di bawah uangnya telah hilang. Kini polisi akhirnya percaya bahwa ia adalah pencuri, tapi untuk menghilangkan kecurigaan adanya teroris, ia perlu menemukan pemilik tas itu.